Setelah Cuyun memasuki hutan berkabut untuk ujian, di saat dia berjalan di dalam hutan itu, tak lama datang Li Yuyun dan juga murid-murid lainnya. Dia ini berniat untuk balas dendam ke Cuyun, karena saat di part sebelumnya dia dipermalukan oleh Cuyun. Kemudian Li Yuyun menyuruh murid-murid lainnya menyerang Cuyun. Cuyun pun menghadapi mereka satu persatu. Salah satu dari murid itu mempunyai jurus yang serangannya dapat mengikuti pergerakan Cuyun. Lalu Cuyun pun mencari cara untuk mengalahkannya dan sengaja terkena serangannya. Dan saat musuhnya lain mendekatinya, ia pun langsung menghabisinya. Namun, tiba-tiba Cuyun diserang oleh Li Yuyun, kemudian terluka dan ia pun mundur dulu. Lalu Li Yuyun mengaktifkan sebuah sinyal yang ada di tangannya, dan datanglah para murid lainnya. Dan dia menyuruh murid-murid itu untuk mengejar Cuyun. Di saat Cuyun sedang berpikir mengapa di hutan yang sangat besar ini ia bisa langsung ditemukan oleh para murid lainnya, datang para murid-murid yang mengejarnya. Lalu Cuyun pun kembali mundur lagi. Di sisi lain hutan, kita diperlihatkan Suikanyu yang juga ada di hutan itu. Dia ini ditugaskan secara paksa oleh tetua dari Aula Yunmeng yang bernama Gu Jingsong. Nah, jadi sekarang kita tahu guys, di part sebelumnya, yang menyuruh Sekte Tianyang untuk membunuh Cuyun adalah Gu Jingsong ini guys. Gu Jingsong ini menyuruh Suikanyu untuk membuat cacing pemakan roh masuk ke dalam tubuhnya Cuyun dengan cara melakukan kontak fisik. Nah, cacing ini dapat perlahan-lahan memakan kekuatan spiritual di tubuh orang yang dimasukinya, yang membuat orang itu kehabisan kekuatan. Kembali ke Cuyun, dia ini sengaja berhenti di tempat para hewan buas berkumpul, dan kemudian mengendalikan para hewan buas itu dengan suling yang dia dapat dari pembunuh Sekte Tianyang di part sebelumnya. Para murid yang mengejar Cuyun dan Li Yuyun pun dibuat sibuk oleh para hewan buas itu. Kemudian Cuyun bertemu dengan Suikanyu. Cuyun ini menanyakan kenapa ada Suikanyu yang murid dari Aula Yunmeng di ujian Aula Lingxiao. Suikanyu pun berkata ingin membunuhnya, lalu menyerangnya. Namun Cuyun dapat mengalahkannya, dan saat ia akan pergi, dia melihat kaki Suikanyu yang terluka, sehingga Cuyun pun membantunya. Di saat Cuyun sedang mengobati Suikanyu ini menanyakan di mana adiknya si Liu Xiang. Cuyun pun di sini hanya terdiam dan bersedih. Lalu tiba-tiba Suikanyu memeluknya dan menciumnya. Di sini kenyataan Suikanyu mencium Cuyun adalah agar cacing pemakan roh yang ada di tubuhnya Suikanyu berpindah ke tubuh Cuyun. Setelah itu Suikanyu pun pergi. Setelah itu, dia menghampiri anggota dari Aula Yunmeng lainnya dan memberitahu bahwa misinya telah selesai. Walaupun sebenarnya dia terpaksa melakukan hal itu. Orang yang ditemuinya adalah tuan muda keempat dari Aula Yunmeng dan bawahannya bernama Jiao Hao. Lalu tuan muda itu yang mendengar hal itu pun kembali, sedangkan Jiao Hao berniat melihat Cuyun seperti apa. Di saat Cuyun sedang santuy, para murid lainnya yang tadi mengejarnya mendatanginya. Di sini akhirnya Cuyun mengetahui bagaimana mereka dapat menemukan Cuyun. Itu adalah karena ada pelacak di gelangnya Cuyun. Lalu mereka pun menyerang Cuyun, dan singkat cerita, Cuyun dapat mengalahkan mereka. Dan tersisa Li Yuyun. Lalu mereka pun kembali bertarung. Di sini Li Yuyun dipukul mundur oleh Cuyun,
Lalu ia mengeluarkan kekuatan yang dia segel. Kekuatannya ini didapat dari penyatuan dengan suatu monster. Dan untuk mendapatkan kekuatan itu, setidaknya telah membunuh 1000 orang untuk menahannya. Chun pun yang mengetahui hal itu kesal, lalu mereka pun kembali bertarung. Di sisi lain di sekte Ling Xiao, para penonton dan tetua tidak bisa melihat pertarungan Chuyun dengan Li Yun. Karena tiba-tiba cermin untuk melihat para murid di hutan tiba-tiba tidak bisa melihatnya. Namun mereka tahu Li Yun sedang bertarung dengan Chi Chuyun. Mengetahui hal itu, ketua Tie lalu menyuruh muridnya untuk masuk ke hutan itu dan memeriksanya secara diam-diam. Kembali lagi ke Chuyun yang masih bertarung cukup lama dengan Li Yun dan akhirnya memenangkan pertarungan itu. Namun di sini Chuyun menyadari bahwa kekuatan spiritualnya semakin lama semakin berkurang dan membuatnya semakin lemah. Dan saat ia ragu-ragu apakah membunuh Li Yun atau tidak, ada sebuah serangan spiritual datang tiba-tiba. Serangan itu membuat Li Yun mati karena dia sudah tidak punya kekuatan lagi sehabis melawan Chuyun. Serangan spiritual itu berasal dari Zhao Hao. Ia adalah orang dari Aula Yunmeng tadi ya guys. Zhao Hao ini berniat membunuh Chuyun, lalu dia pun menyerang Chuyun dengan menggunakan serangan suara yang berasal dari senjata gendangnya. Serangan itu dapat membuat organ orang yang mendengarnya luka-luka parah. Lalu Chuyun pun berusaha mengelabuinya dengan memberikan buah hati api. Dan saat Zhao Hao mengambil buah itu, Chuyun mengendalikan hewan yang ditunggangi Zhao Hao dan membuatnya menyerang tuannya. Zhao Hao pun mau tak mau menyerang hewannya dan juga Chuyun terkena serangan itu. Di sisi lain, Sui Ganyu melihat hal itu berniat membantu Chuyun, namun ia tidak jadi. Karena Zhao Hao ini memberitahu bahwa Sui Ganyu telah menaruh cacing roh di tubuh Chuyun yang membuat Chuyun kehilangan kekuatannya. Lalu Zhao Hao pun berniat membunuh Chuyun. Dan saat itu datang seniornya bernama Nona Yue menyelamatkannya dan mengambil token pengenal milik Aula Yunmeng, lalu membawa Chuyun pergi. Setelah itu, Chuyun dan Nona Yue tidak sengaja masuk ke sebuah tempat yang di dalamnya ada sebuah mekanisme rahasia. Chuyun pun mencoba membajaknya, namun karena tidak memiliki kekuatan, Chuyun mengajari Nona Yue untuk membuka segel formasi yang sulit itu. Di sini Nona Yue kagum dengan bakatnya Chuyun, karena di usia yang sangat muda dia sudah bisa membuka segel formasi yang sulit. Namun, tak lama datang gerombolan hewan buas. Mereka ini datang karena terpancing dengan energi yang ada di tempat itu. Lalu Chuyun dan Nona Yue berhasil membuka segel formasi dan masuk ke sana. Tempat itu adalah suatu tempat bela diri yang dulunya sangat kuat, namun tiba-tiba hancur karena suatu hal. Kemudian Chuyun merasakan sesuatu yang membuatnya tertarik dan masuk ke tempat itu. Mereka pun menemukan api spiritual di sana. Api ini sangatlah kuat dan langka, dan untuk membuat api spiritual seperti itu harus terus memakan roh binatang yang sangat lama. Dan sepertinya ada seseorang yang sengaja menaruhnya di sini untuk membuat api itu. Chuyun pun berniat mengambil api spiritual itu dan memurnikannya. Nona Yue pun membantunya. Dan singkat cerita, selagi Nona Yue mengalihkan api spiritual itu, Chuyun dapat mengambil api spiritual itu, dan Nona Yue pingsan karena terkena serangan. Di sisi lain, seseorang yang menaruh api spiritual itu mengetahui apinya diambil seseorang. Di sini kita belum tahu ya siapa orang itu. Lalu setelah Nona Yue sadar, Yue meninggalkan sebuah pesan, yang mana ia harus pergi dulu karena waktu ujian akan segera habis. Dan esoknya di Aula Ling Xiao, para penonton dan ketua menunggu murid-murid yang akan lolos. Dan keluarlah Chuyun di sana. Para murid dan orang-orang di sana kaget bahwa Chuyun bisa lolos ujian.
Di sini saat Tetua Tie ingin mengangkat Chuyun menjadi murid inti, Tetua Xiaoting keberatan. Dia menanyakan di mana muridnya si Li Yeyun karena dia adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi murid inti. Chuyun pun menjawab dia dibunuh oleh orang luar yang masuk saat ujian. Orang-orang pun terkejut. Tetua Xiaoting tidak percaya karena yang mereka tahu Chuyun dan Li Yeyun ini sedang berkelahi di sana. Lalu di saat Tetua Xiaoting berniat membunuh Chuyun, datang Nona Yue dan menjelaskan bahwa memang benar ada orang luar masuk di ujian itu. Orang itu adalah dari Aula Yunmeng, dan Nona Yue menanyakan ke Tetua Xiaoting, kenapa orang luar bisa masuk? Karena ujian ini yang mengatur hanya Tetua Tie dan juga Tetua Xiaoting. Lalu saat Chuyun membongkar kerjasama antara Tetua Xiaoting dengan Aula Yunmeng yang berniat membunuhnya, Tetua itu berniat kabur, namun gagal, dan mencoba menyerang Chuyun, tapi dihentikan oleh Tetua Tie. Tetua Tie pun mengakui Chuyun menjadi murid inti. Dan di sini Chuyun bertemu dengan teman lamanya di turnamennya dulu. Mereka ini juga masuk ke aula Ling Xiao. Lalu mereka pun pergi untuk melihat kediaman Chuyun yang menjadi murid inti dan berniat tinggal bersama-sama di sana. Di sisi lain, Li Qingxiao meminta bantuan kepada murid inti lainnya untuk membalaskan dendam kematian saudaranya. Dia ini membuat kedua senior itu membenci Chuyun. Beberapa hari kemudian, Chuyun diantar ke tempat pengambilan harta oleh senior Ye. Lalu datang senior Cheng memberitahu bahwa tetua mencari senior Ye. Dan dia menawarkan untuk mengantarkan Chuyun ke tempat rumah harta Ling Xiao. Namun ternyata, Chuyun ini diremehkan juga oleh senior Cheng. Dan senior ini mencari masalah dengan Chuyun. Lalu dia berkata, jika Chuyun dapat menahan serangannya, maka dia akan membiarkan Chuyun pergi. Tapi Chuyun berkata, kalau dapat mengalahkan senior Cheng ini, maka senior Cheng harus membawa Chuyun ke tempat tujuannya, sambil menjadi kudanya. Seniornya pun setuju dan mereka bertarung. Chuyun pun dapat memenangkan pertandingan itu, lalu diantar ke tempat pengambilan harta. Lalu datang senior lainnya bernama Hua Tianhuang. Dia adalah putra dari gubernur di kota ini dan juga berniat mencari masalah dengan Chuyun, lalu menyerangnya. Chuyun pun dapat memukul mundur senior Hua itu, dan datang seniornya dan juga gubernur menghentikannya. Di sini gubernur memarahi anaknya karena mencoba menyerang sesama murid dan menghukumnya untuk merundungkan diri. Lalu setelah itu menyembuhkan luka Chuyun dan pergi. Chuyun pun masuk ke rumah harta dan bertemu dengan penjaga di sana. Lalu, Chuyun sebelum memilih harta yang dia mau, dia ini terlebih dulu mencari cara untuk mengatasi masalah Liu Xiang. Jadi, tujuan Chuyun masuk aula ini memang adalah untuk mencari cara menyembuhkan efek dari kekuatan Liu Xiang, dan juga untuk berlatih agar dapat menyelamatkan Liu Xiang. Lalu, si penjaga tua itu membantu Chuyun untuk menemukan informasi yang Chuyun butuhkan. Chuyun pun berterima kasih. Dan karena waktu yang diberikan sudah mau habis, Chuyun pun mencari harta yang cocok dengan sebuah jurus. Lalu Chuyun pun menemukan harta yang cocok untuk pedangnya. Di saat ia ingin mengambilnya, ada seseorang perempuan mengambil harta itu dan berkata dia juga menginginkannya. Wanita ini adalah seniornya bernama Hua Tianfeng. Di sini, tujuan seniornya sebenarnya hanya untuk menguji Chuyun, tapi dia tidak jahat, guys. Di saat Chuyun berpura-pura serius, dia ini malah kabur. Senior Hua pun mengejarnya. Si penjaga tua itu yang melihatnya hanya membiarkan saja. Namun, tiba-tiba senior Hua ini terdiam dan dikendalikan oleh seseorang dan berniat membunuh Chuyun. Chuyun yang mengetahui hal itu pun mau tak mau menyerang seniornya. Setelah sadar,
Cui memberitahu bahwa seniornya barusan dikendalikan oleh sekte Tianyang. Kemudian seniornya pun berterima kasih dan memberikan harta yang direbut olehnya dan kemudian pergi. Malamnya, Cui menemui tetua dari sekte Tianyang dan menanyakan kenapa sekte Tianyang masih mencoba membunuh Cuyun. Namun tetua itu tidak tahu hal itu, karena walaupun dia petinggi di sana, di dalam sekte itu banyak hal yang rumit dan juga banyak faksi di dalamnya. Dan orang yang bisa mengendalikan Hua Tianfeng ini kemungkinan adalah pembunuh senior yang kuat yang bisa melakukannya. Dan hal itu cukup sulit diselidiki. Lalu tetua itu pun pergi. Oke, mungkin sekian dulu di part kali ini. Nanti akan kami lanjutkan di part selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di share, oke? Dan sampai ketemu di next video. Bye-bye.